Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah cetak biru yang benar-benar jadi nyawanya negara kita. Undang-Undang Dasar 1945. Tenang aja, kalian nggak bakal disuruh ngapal kayak baca buku telepon kok. Kita di sini murni mau membedah dan memahami logika fondasinya barang-barang. Jujur deh, pas ngomongin persiapan TWK, pertanyaan yang paling sering bikin overthinking tuh pasti gini. Aduh, ini gue beneran harus ngapal semua pasal UUD 1945 dari awal sampai akhir ya buat bisa lulus. Nah, kabar baiknya, nggak sama sekali. Memahami logika konstitusional di balik pasal-pasal itu jauh lebih penting dan pastinya lebih efektif daripada sekedar ngapal buta. Mari kita buktiin. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Hari ini kita bakal bahas 5 hal utama, mulai dari esensi hukum dasar, tujuan dan batasannya, makna dari pembukaan, aturan amandemen, sampai yang paling praktis nanti, implementasi skenario pasal-pasalnya. Kita masuk ke bagian pertama nih, esensi hukum dasar sebagai cetak biru tertinggi. Coba bayangin, UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 ini tuh kayak sistem operasi di smartphone kalian. Dia adalah hukum dasar tertulis yang paling tinggi di Indonesia. Artinya apa? Ini adalah sumber utama dari semua peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan presiden, semuanya wajib tunduk, patuh, dan selaras sama UUD 1945 ini. Nggak ada ceritanya aturan bawahan boleh melenceng dari master dokumennya. Terus, siapa aja sih yang harus ikut aturan ini? Jawabannya simpel tapi tegas, semuanya. Mau itu pemerintah, lembaga negara kayak DPR atau Mahkamah Agung, organisasi masyarakat, sampai kita-kita nih sebagai warga negara biasa. Hukum tertinggi ini benar-benar mengikat siapapun, tanpa peduli apakah dia rakyat biasa atau orang yang lagi duduk di kursi kekuasaan. Lanjut ke bagian kedua, tujuan dan batasan konstitusional. Kalian mungkin mikir, kenapa sih aturannya dibikin seketat itu? Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya buat mengendalikan kekuasaan. Sistem ini sengaja dirancang buat mengawasi ketat lembaga-lembaga negara biar nggak ada satupun pihak yang bisa bertindak semena-mena, apalagi sampai berkuasa secara absolut. Semuanya dikontrol supaya tiap langkah yang diambil negara itu benar-benar fokus ke satu tujuan akhir, bikin masyarakat yang adil dan makmur. Perhatikan baik-baik nih, disinilah kita sering banget nemu jebakan soal ujian yang klasik. Bedain ya antara cita-cita nasional sama tujuan nasional. Cita-cita nasional itu visi akhir yang sifatnya makro banget. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Titik. Tapi kalau tujuan nasional, itu adalah 4 objektif spesifik yang lebih bisa dieksekusi sama negara. Kayak melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jangan sampai konsep ini ketukar ya di kepala kalian ya. Masuk ke bagian ketiga, makna pembukaan atau preamble. Pembukaan UUD 1945 itu bukan sekedar kata pengantar biasa loh, ini benar-benar jantungnya konstitusi kita. Nah, yang menarik, kita bisa membedah pembukaan ini dari 2 sisi. Pertama dari makna per alinea, yang ngurutin konteks sejarah kemerdekaan sampai tujuan nasional dari alinea 1 sampai 4 secara kronologis. Sisi kedua dari pokok pikiran. Nah, pokok pikiran ini adalah nilai-nilai filosofis mendalam yang ternyata nyambung langsung ke prinsip-prinsip Pancasila kita. Kuncinya ada di pemetaan ini, dan ini penting banget. Perhatiin deh, urutannya itu nggak kronologis sama sekali. Pokok pikiran pertama itu ngomongin persatuan, yang mana itu sila ketiga. Pokok pikiran kedua itu tentang keadilan sosial, berarti sila kelima. Pokok pikiran ketiga itu kedaulatan rakyat, alias sila keempat. Dan pokok pikiran keempat dasarnya adalah ketuhanan dan kemanusiaan, yang langsung nge-map ke sila pertama dan kedua. Menguasai pemetaan yang acak ini tuh esensial banget buat ngebantu logika penalaran kalian nanti. Oke, bagian keempat, aturan amandemen konstitusi. Zaman berubah, wajar dong kalau negara sesekali perlu nge-update cetak birunya. Tapi, ada aturan mainnya. Poin krusialnya begini, pasal-pasal mungkin bisa diubah, tapi nyawa dan struktur fundamental bangsa ini sifatnya harga mati. Kita sama sekali dilarang mengubah pembukaan UUD 1945, bentuk NKRI, atau sistem presidensial kita. Terus nggak ada tuh cerita ngubah pasal pakai sistem adendum secara diam-diam. Kalau isi pasalnya diubah, nama atau nomor pasalnya juga wajib disesuaikan biar transparan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima dan ini yang paling seru, latihan skenario implementasi pasal. Mari kita tes logika konstitusi kalian. Bayangin skenario ini,
Ada seorang warga, dia marah banget gara-gara idenya ditolak mentah-mentah pas musyawarah desa. Saking ngambeknya, dia langsung turun ke jalan dan ngeblokir jalan umum buat protes. Nah, kira-kira tindakan anarkis kayak gini dilindungi nggak sih sama pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul? Coba dipikir-pikir dulu pakai logika. Jawabannya udah jelas. Enggak dong. Gini, konstitusi emang menjamin kebebasan kita buat ngomong dan kumpul-kumpul. Diskusi desa yang konstruktif itu sangat dilindungi. Tapi ingat, kebebasan itu ada batasnya, yaitu aturan masyarakat. Kalau protesnya udah didasari amarah sampai ngeblokir jalan umum, yaitu melanggar ketertiban dan hak orang lain namanya. Hak individu itu selalu berjalan beriringan sama kewajiban menghormati aturan sosial. Bagus, lanjut ke skenario kedua, agak sedikit tricky nih seputar pasal 33. Menurut kalian, boleh nggak sih seorang warga negara ngejual sumber daya air publik semau-maunya dia secara mandiri? Atau sebaliknya nih, apa negara wajib ngasih semua fasilitas utilitas publik itu 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun? Jawabannya ada di asas keseimbangan. Sesuai pasal 33, negara itu yang nguasain sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kayak air dan listrik. Buat apa? Biar manfaatnya bisa dirasain sama rakyat seluas-luasnya. Negara turun tangan lewat badan usahanya buat mencegah terjadinya monopoli pihak swasta. Tapi apa itu artinya harus selalu gratis? Ya nggak juga kan? Negara butuh biaya buat operasional infrastrukturnya. Inti poinnya adalah distribusinya harus adil dan nggak boleh ada monopoli pribadi. Skenario ketiga, kita masuk ke ranah hak asasi manusia nih. Apa sih bentuk implementasi paling nyata dan terbaik dari pasal 28G? Pasal ini kan ngebahas hak atas perlindungan diri, keluarga, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Kalau kalian nemu opsi-opsinya di ujian, jawaban yang paling tepat adalah membentuk program perlindungan saksi buat orang-orang yang ngasih kesaksian di kasus hukum. Kenapa gitu? Karena program ini benar-benar spesifik ngelindungin individu dari ancaman ketakutan, yang mana itu adalah inti dari pasal 28G. Jadi ini bukan sekedar program umum kayak ngebangun kantor polisi, tapi benar-benar perlindungan langsung ke keselamatan personal warganya. Dari semua latihan skenario tadi, ada satu kutipan emas dari pembahasan kita ini yang harus banget kalian ingat. Jangan gunakan hati kalian untuk menjawab soal TWK. Gunakanlah logika konstitusional. Ini benar-benar mindset yang jadi senjata utama kalian. Kalau ketemu soal yang rasanya emosional atau memancing opini pribadi, tahan diri kalian. Kembalilah ke logika konstitusi. Di atas kertas ujian, logika bakal selalu ngalahin emosi. Sebagai penutup bedah materi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau UUD 1945 ini adalah cetak biru tertinggi yang secara ketat ngikat semua orang, dari presiden sampai ke kita-kita ini, gimana nih cara kalian bakal pakai logika konstitusi ini buat ngebangun masa depan kalian sebagai seorang abdi negara nanti? Terus asal logika kalian ya, pelajari cetak biru ini pelan-pelan. Dan sampai jumpa di bedah materi seru kita yang selanjutnya.